Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, kita akan membaca ayat yang ke-9 saja. Galatia ayat pasal 6, ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, ada yang menerjemahkan secara sederhana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Menjadi lemah bisa diterjemahkan menyerah. Menjadi lemah bisa diterjemahkan tidak setia. Saudara, dan pagi hari ini topik renungan kita adalah buah dari kesetiaan. Dalam menghadapi zaman atau dunia yang terus berubah ini, saudara, yang kita berbicara pada satu minggu ini adalah tentang bagaimana kita tetap memiliki kesetiaan. Kesetiaan di tengah-tengah, kesetiaan iman kita, di tengah-tengah zaman yang terus berubah ini. Saudara, ketika kita berbicara tentang kesetiaan, saudara, kita sedang tidak berbicara tentang melakukan hal-hal yang besar. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan, kita sedang tidak berbicara kita melakukan hal-hal yang spektakuler. Melainkan melakukan hal-hal yang kecil dengan hati yang besar. Jadi bukan melakukan hal yang besar atau spektakuler, tetapi melakukan hal-hal kecil dengan hati yang besar. Sudah banyak orang ingin melihat panen berlimpah. Betul ya? Pasti itu. Tetapi tidak bersedia menanam dengan tekun di musim yang panjang dan sepi. Orang senang panen, tapi nggak mau nanam. Orang senang mendapatkan hal besar, tapi nggak pernah mau menabung. Ya, menabung dengan tekun, tidak mau, pengennya terus dapat besar. Sudah, padahal setiap benih kebaikan, setiap langkah ketaatan, setiap keputusan untuk tetap benar saat tak seorang pun melihat, itulah ladang Tuhan yang Tuhan pakai, ya, itulah ladang yang Tuhan pakai untuk menumbuhkan buah kehidupan kita. Jadi setiap langkah-langkah kecil, setiap tindakan keseharian yang telah engkau putuskan, yang telah engkau ambil, itu adalah ya ladang yang Tuhan pakai untuk menumbuhkan buah kehidupan kita. Saudara, seringkali kita lelah bukan karena kita tidak kuat, tetapi karena kita tidak segera melihat hasil. Benar ya? Kadang kita menyerah itu bukan karena kita tidak kuat, tapi bosan. Aduh, kok udah nggak ada hasilnya, ngapain sih kita kerjakan ini? Gini-gini terus, udahlah. Karena kita tidak membuat hasil. Nggak usah hal yang besar ya. Maksudnya hal yang ini ya. Tentang doa pun sama kan? Kapan Anda berhenti berdoa? Udahlah, nggak usah lah, mungkin memang ini. Ketika Anda berdoa sudah berkali-kali, sudah sekian waktu, kok nggak ada perubahan ya? Kok gini-gini terus? Ya sudahlah. Saudara, menyerah bukan karena kita tidak kuat, tetapi karena kita tidak segera melihat hasil. Saudara, maka dalam setiap kali mengirim sesuatu yang berkaitan doa, saya selalu kirim tulis kalimat di bawah itu, push,
Pray until something happen. Jadi jangan pernah menyerah sebelum terjadi. Setialah berdoa. Tak Pak udah bertahun-tahun, berdoalah. Sampaikan Bapak sampai terjawab. Atau sampai kita sudah nggak bisa berdoa. Ya kan? Sudah selesai kan? Saudara, jangan pernah menyerah. Kita berdoa, kita melayani, kita bekerja dengan setia. Namun seolah tidak ada perubahan. Akhirnya kita berhenti. Saudara, saat itulah ayat ini yang kita baca pagi hari ini berbicara dengan lembut tetapi tegas. Apa katakan tadi? Jangan jemu-jemu. Jangan bosan. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Ketika doa-doamu, engkau sudah berdoa, engkau sudah melayani, engkau sudah bekerja keras, engkau sudah setia, namun seolah tidak ada perubahan. Tuhan katakan apa? Jangan jemu-jemu. Saya tidak tahu di antara kita yang ikut doa pagi ini sudah berapa banyak hal yang engkau nantikan melalui doamu, kerjamu, usahamu, tetapi sampai hari ini engkau tidak atau belum mengalaminya. Jangan pernah lupa firman ini. Jangan jemu-jemu. Tuhan tahu proses itu berat. Tuhan tahu hati kita ingin menyerah. Tapi Tuhan juga tahu bahwa dalam kesetiaan tersembunyi karakter kita sedang dibentuk. Akar iman sedang menguat dan tanah hati sedang disiapkan bagi panen yang kekal. Jadi waktu tunggu yang lama itu sedang atau itu merupakan persiapanmu. Jadi jangan pernah jemu, jangan menyerah, jangan berhenti. Kesetiaan tidak pernah sia-sia. Kesetiaan tidak pernah percuma. Percuma kita setia, nggak ada. Udahlah sia-sia kita. Enggak, kesetiaan nggak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap air mata yang jatuh di ladang pelayanan. Jika itu berkaitan dengan pelayanan. Air mata yang jatuh dalam setiap kerja keras kita, usaha kita. Jika itu usaha dan kerja keras kita. Atau tidak pernah sia-sia atau tidak pernah Tuhan menutup mata terhadap pengorbanan yang dilakukan dengan tulus. Sekalipun orang lain gak melihat. Tuhan melihatnya. Dalam waktunya. Bukan waktu kita tentunya. Buah itu akan muncul. Dan saat itu tiba. Kita akan mengerti mengapa Tuhan meminta kita tetap setia. Perhatikan baik. Ketika waktunya itu tiba. Maka saya dan saudara akan mengerti mengapa Tuhan ingin saya dan saudara setia. Bahkan ketika tidak ada alasan logis untuk melanjutkannya. Ketika Tuhan menjawab semua itu, kau baru tahu, oh Tuhan, ternyata Tuhan ini maksud Tuhan untuk setia. Makanya ketika engkau tertantang atau engkau mengalami godaan untuk berhenti, untuk stop, ingat baik. Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap kesetiaanmu, terhadap kerja kerasmu, terhadap pengorbananmu, terhadap pelayananmu. Tuhan gak pernah menutup mata. Saudara, jika hari ini saudara sedang menabur dalam diam, saya mau katakan kepada saudara, tetaplah menabur. Jika engkau melayani tanpa tepuk tangan, tetaplah melayani. Jika engkau berdoa tanpa jawaban sampai hari ini, tetaplah percaya. Karena
buah dari kesetiaan selalu muncul meski tidak selalu segera terlihat. Sekali lagi, karena buah dari kesetiaan selalu muncul meski tidak selalu terlihat. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Jikalau Tuhan percuma hidupku, setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan yang setia, terima kasih karena Engkau tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami memerlukan-Mu setiap jam untuk kami boleh tetap setia di hadapan-Mu. Karena tanpa kasih anugerah-Mu, kami sering kali mau menyerah. Ketika kami tidak melihat hasil atau jawaban setelah sekian lama kami melakukannya. Baik dalam pelayanan, baik dalam bekerja, baik dalam pengorbanan, bahkan dalam setiap doa kami seringkali tergoda untuk menyerah ketika sudah sekian lama kami melakukan dan tidak ada hasil nyatanya. Ketika kami lelah Tuhan dan hampir menyerah, ingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau sedang bekerja di balik kesetiaan kami. Ajarlah kami untuk menabur dengan tekun, meskipun hasilnya belum tampak. Biarlah hidup kami menjadi bukti bahwa kesetiaan kepadamu selalu berbuah pada waktunya.